Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurani Warodatus Zakiyah. Saya mengajar Biologi dan IPA kelas 10, materi keanekaragaman hayati. Hari ini kita akan mempelajari terkait keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama ada pengertiannya, manfaatnya, dan yang ketiga ada tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah pengertiannya. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Nah, coba lihat nih. Monyet ini berpikir, apalagi kita ya sebagai manusia, kita juga harus berpikir apa sih keanekaragaman hayati itu. Selanjutnya, nah, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi, bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati ini bisa juga kita sebut dengan biodiversitas atau biodiversity. Nah, keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang memengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Selanjutnya, ada manfaat keanekaragaman hayati. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih Bu manfaat dari kita mempelajari keanekaragaman hayati ini? Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sumber pangan. Coba Ibu tanya, sumber pangan atau makanan yang sering kalian makan itu sehari-hari apa? Nah, betul ya. Jawabannya adalah nasi yang menjadi sumber karbohidrat. Nah, dengan adanya keanekaragaman hayati ini, kita selain bisa makan nasi, kita juga sebagai sumber karbohidrat ada jagung, gandum, kemudian ada pati dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, sumber obat. Nah, banyak sekali ya manfaat dari baik hewan ataupun tumbuhan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak itu digunakan sebagai sumber obat. Contohnya, misalnya kita bisa menggunakan lidah buaya, kemudian daging-dagingan untuk sebagai obat. Kemudian yang ketiga ada sumber kosmetik. Nah, tadi yang perempuan nih sering pakai kosmetik kan ya. Nah, kosmetik itu biasanya bahan-bahannya bermacam-macam. Bisa dari mawar, bisa dari lidah buaya, dan daun-daunan yang misalnya ada daun pandan dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada sebagai sumber sandang. Nah, selain itu ada sumber papan sebagai aspek budaya dan keagamaan dan sebagai sumber plasma nutfah. Selanjutnya, nah yang ketiga, tingkat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, apa ya bedanya? Yuk kita pelajari di sini. Nah, yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Nah, di sini ada apa nih? Ada gambar macam-macam bunga mawar. Ada yang warna apa aja nih? Ada merah, ungu, ada yang pink, ada yang hitam, ada yang kuning. Nah, ini sama-sama jenisnya adalah mawar, tapi yang membedakan adalah warnanya beda-beda. Nah, kemudian, ini adalah contoh dari keanekaragaman gen. Selanjutnya di sebelahnya ada gambar anak-anak nih. Coba kita perhatikan nih, ada yang matanya apa? Ada yang sipit, ada yang rambutnya yang lurus, ada yang keriting, ada yang kulitnya putih, ada juga yang kulitnya hitam. Nah, ini merupakan keanekaragaman tingkat gen. Nah, selanjutnya kita pelajari terkait keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman jenis merupakan
keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Nah, coba lihat di sini. Ada gambar apa? Ya, gambar kacang-kacangan. Ada kacang kapri, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Sama-sama kacang, tapi dia berbeda jenis. Bentuknya juga beda ya, ada yang panjang, terus warnanya juga beda. Nah, ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat jenis. Nah, di sebelahnya nih ada gambar apa? Harimau, singa, kucing, macan tutul. Nah, mereka sama-sama jenisnya adalah Felix. Nah, ada yang Felix Catix atau yang sebagainya. Nah, ini merupakan satu jenis. Yang harimau, singa, kucing, macan tutul itu ya. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini lebih luas daripada sebelumnya. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu pengertiannya apa ya. Nah, keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, di sini coba kita lihat ya gambarnya. Di sini ada contoh, ada ekosistem sawah yang ada di dalamnya biotik dan abiotik. Biotik itu yang hidup, sedangkan abiotik A itu tidak. Biotik hidup berarti tidak hidup. Nah, ini di sebelahnya ada ekosistem laut atau marine ekosistem. Nah, coba kita bandingkan nih. Kalau misalnya di ekosistem sawah biasanya ada apa? Ada padi. Kalau di ekosistem laut ada ikan-ikanan, ada kepiting, bintang laut, nah, dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe ekosistem. Nah, tadi kita sudah mempelajari keanekaragaman tingkat ekosistem. Sekarang kita pelajari tipe ekosistem itu ada berapa. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ekosistem perairan dan yang kedua ekosistem darat. Nah, ekosistem perairan ini terbagi lagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, ekosistem air tawar ini berdasarkan keadaan airnya dibedakan menjadi letik atau tenang seperti danau dan rawa, serta waptik atau mengalir, contohnya adalah sungai dan air terjun. Nah, sedangkan di ekosistem air laut ini berdasarkan macamnya dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Nah, dilihat ya, bisa terlihat perbedaannya nih, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, komponen penyusunnya juga beda. Nah, coba lihat di sini ada plankton, sedangkan di sini ada ikan-ikanan. Ya. Selanjutnya ada ada komponen biotik ekosistem perairan. Nah, ingat ya, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Nah, yang pertama ada plankton. Nah, coba lihat gambarnya. Di sini adalah organisme perairan yang bergerak pasif. Nah, di sini ada biasanya protozoa. Nah, kemudian yang kedua ada nekton. Nekton ini adalah organisme perairan yang bergerak aktif. Misalnya nih ada cumi-cumi, ada ikan hiu ya. Ada belut juga. Nah, sedangkan yang ketiga ada neuston. Nah, organisme yang mengapung di permukaan air. Nah, contohnya ada gambar teratai, nanti eceng gondok juga ya. Nah, yang keempat ada bentos. Bentos adalah organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya adalah udang. Nah, yang terakhir ada perifiton. Adalah organisme yang melekat pada organisme lain. Contohnya adalah kerang atau siput ya. Selanjutnya ada ekosistem darat. Ekosistem darat ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada savana, yaitu padang rumput disertai beberapa pohon dan dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Yang kedua ada gurun. Curah hujannya rendah dengan ukuran paling luas serta memiliki sifat yang tandus. Nah, biasanya terdapat apa nih? Ada unta ya. Nah, yang ketiga ada taiga. Terdapat di antara daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Biasanya ada di mana? Di Eropa ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada hutan hujan tropis.
wilayah yang memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, contohnya adalah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada padang rumput. Nah, curah hujannya tinggi dan rumput tumbuh subur tanpa adanya pohon. Nah, hewan yang biasanya hidup di padang rumput biasanya adalah rusa, kijang, harimau. Nah, selanjutnya yang keenam, ada hutan gugur. Berada pada daerah dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, 3 musim gugur, dan musim dingin. Nah, selanjutnya ada tundra, berada di wilayah dengan suhu yang sangat rendah seperti benua Antartika. Nah, contoh hewannya adalah ada beruang kutub. Next. Nah, di sini kita sudah mempelajari terkait keanekaragaman hayati baik dari tingkat gen, jenis maupun ekosistem. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan evaluasinya. Yang nomor 1, faktor yang membentuk keanekaragaman adalah yang kedua, 2 individu dalam satu jenis memiliki faktor genetik yang sama, tetapi memiliki fenotip yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh 3. Kelompok yang merupakan tingkatan keanekaragaman jenis adalah ekosistem darat dengan ciri-ciri yang pertama, curah hujan rendah, yang kedua, evaporasi tinggi, yang ketiga, flora berdaun kecil dan berbentuk jarum, yang keempat, fauna berupa reptil. Maka bioma tersebut adalah hutan bakau, sawah, kebun, sungai, terumbu karang, dan laut merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga dari apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan kita dapat menjaga lagi keanekaragaman di sekitar kita dengan menjaga lingkungan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.